Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampun, yaitu Bapak Edi Sofwan SHIMH, yang dimana saya akan membahas pertemuan 13, yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kerangka peraturan perundang-undangan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan dan lampiran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari kerangka peraturan perundang-undangan bagi kedua ini yang meliputi batang tubuh, ketentuan penutup, dan penjelasan, maka diharapkan mampu memahami kerangka peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Lalu uraian materi dalam pertemuan 13 ini merupakan kelanjutan dari uraian materi pada pertemuan ke-12, yaitu akan dijelaskan tentang kerangka peraturan perundang-undangan. Batang tubuh lanjut dari pertemuan ke-12. Yang pertama, batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau pasal dan ayat. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan dalam 1. Ketentuan umum, 2. Materi pokok yang diatur, 3. Ketentuan pidana jika diperlukan, yang keempat ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Lalu ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum memuat 1. Batas pengertian atau definisi. Contoh, batas pengertian: A. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. B. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan. Contoh definisi: pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Contoh singkatnya: Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikut, antara lain ketentuan mencerminkan azas, maksud, dan tujuan. Contoh akronim: orang dengan HIV atau AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV pada tahap belum ada gejala maupun sudah ada gejala. Frasa pembuka ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan sifatnya sudah baku. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan 1. Lalu apa yang akan disebutkan, lalu 2. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkan dengan apa, lalu dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan hal-hal dan sebagainya. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali saja, tetapi kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, maka kata atau istilah itu diberikan definisi. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Rumus batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain, karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Contoh, hari adalah hari kalender.
Lalu hari adalah hari kerja. Batas pengertian atau definisi singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Maka batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim tidak perlu penjelasan. Karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas agar tidak menimbulkan pengertian ganda. Penulisan huruf awal setiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital, baik digunakan dalam norma, penjelasan maupun dalam lampiran. Terkait dengan ketentuan pidana, jika diperlukan, ketentuan pidana memuat rumusan menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana, perlu diperhatikan azas-azas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 KUHP, karena ketentuan dalam buku ke-1 KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, pasal 103 KUHP. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesuai materi pokok atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, maka letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rumus ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dalam merumuskan ketentuan pidana, jangan dilakukan atau hindari. Yang pertama adalah pengecualian kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain. Contoh, tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang kedua, pengacuan kepada KUHP jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama. Jika subjek dari ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, maka dirumuskan dengan menggunakan kata setiap orang. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu saja, maka subjek itu dirumuskan secara tegas. Misalnya orang asing, saksi, PNS, dan seterusnya. Rumus ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. Contoh pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dan seterusnya ... Yang kedua, sebagai contoh, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Rumus ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif alternatif atau kumulatif alternatif. Contoh, kumulatif, setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi dan atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Alternatif, sebagai contoh, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Contoh kualitatif alternatif, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah.
dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Lalu ketentuan peralihan yang dimana hal ini jika diperlukan. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan, ditempatkan sebelum bab ketentuan penutup. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindak hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan materi pertemuan 13 yang untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Edi Sofwan, SHI MH. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.